halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu, akhirnya dia cerita apa? Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, seislam, sebangsa dan setanah air, dimanapun berada yang saya cintai. Ada seorang ustadz dari negeri jiran, negeri Malaysia, tetangga kita, menyentil Ustadz Abdul Somad bahwa orang yang tadinya pandai cakap mengeluarkan dalil ini hadis sahih, ini hadis dhaif, tetapi ketika telah berkawan dengan kaum Ba'alwi, kaum yang gemar menceritakan cerita-cerita khurafat, akhirnya hilang pula rasionalitas akalnya dan ikut menjadi kaum halu, kaum khurafat pula. Selengkapnya mari kita saksikan bersama. Maka itu adalah memegang min atharis sholihin, bekas-bekas orang soleh. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Pelajaran pertama yang saya ambil dari ibu saya adalah, yang pertama kita ceritakan kepada anak kita adalah tentang wali Allah. Maka berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan ni, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya, tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil, dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka pakarnya. 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu, akhirnya dia cerita apa? Di Tarim, kata dia, di Tarim sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Tengok mengarut cerita dia. Padahal dulu dia hebat. Ketika orang hebat dah berkawan dengan orang cerita halu, macam tu juga akan jadi cerita halu. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak Nabi Nuh itu anak kandung. Kalau tak ikut Nabi Nuh, tak ikut Rasul Allah, tak diakui. Innahu laisa min ahlik. Jadi kalau ada orang sekarang yang mengaku ni keturunan Nabi, keturunan, tapi kalau tak ikut Rasulullah, innahu laisa min ahlik, dia bukan ahli keluarga Nabi. Walaupun ngaku seorang je lah, Allah tak akui. Setelah kita lihat bersama orang yang sekelas Ustadz Abdul Somad, yang pandai mengeluarkan hadis sahih, pandai memilah ini yang hadis sahih, ini yang hadis dhaif, ternyata ketika telah berkawan dengan kaum halu, kaum khurafat, yaitu kaum klan Ba'alwi, ikut menjadi halu pula. Sebagaimana beliau menceritakan bahwa kota di Tarim Hadramaut Yaman, tanah-tanahnya tidak diaspal, itu karena untuk
meninggalkan jejak langkah para wali-wali Allah di sana, bukan karena pemerintahnya yang miskin, tetapi tidak mau bekas-bekas kaki dari para wali-wali Allah di sana tertutup aspal. Ini kan sudah halu dan kurofat. Memang dalam sebuah hadis disebutkan, man ahabba syai'an fawangatuh, barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi budaknya, maka dia akan menjadi pengikutnya. Ya kalau pengikutnya halu, maka yang diikuti halu, maka pengikutnya akan menjadi halu pula. Seperti itulah. Memang kalau orang sudah menjadi muhibbin ba'alwi, kebanyakan dari mereka kehilangan akal rasionalitasnya, kehilangan cara berpikir sehatnya. Semuanya dianggap karomah, semuanya dianggap sesuatu yang berasal dari wali Allah. Muhibbin kebanyakan ya seperti itu, mereka tidak bisa berpikir secara sehat. Mereka sudah termakan oleh doktrin-doktrin para habaib yang selalu menceritakan kisah-kisah khurafat. Banyak sekali kisah khurafat dari para habaib alwi yang telah disampaikan. Ada yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, ada yang bisa memadamkan api neraka, ada yang bisa menurunkan air hujan susu, ada yang bisa menghentikan pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Ada pula yang katanya Allah ketika mau menurunkan bala itu atas restu dari seorang habaib ba'alwi. Ini kan sudah sangat khurafat dan sangat membahayakan sekali buat akidah umat Islam. Ya, kebanyakan memang seperti itu. Mereka tidak bisa berpikir secara nalar sehat. Nalar sehat mereka telah tertutup oleh doktrin-doktrin dari mereka. Ada pula yang menakut-nakuti tidak akan mendapat syafaat dari Nabi di hari kiamat nanti. Padahal sudah terbukti jelas bahwa mereka itu bukan keturunan dari Nabi SAW. Sebagaimana ketum kita Gus Yahya Khalil Stakuf, kita supaya husnudon, sudah tidak relevan lagi saat ini untuk husnudon kalau mereka keturunan dari Nabi SAW. Karena data dan bukti itu sudah ada. Kalau sudah sorih, sudah jelas, maka haram lagi hukumnya berhusnudon. Terkecuali memang ketika zaman dulu, ketika data-data masih sulit untuk ditemukan, itu sangat dianjurkan untuk husnudon. Tapi untuk saat ini, husnudon sudah tidak bisa dipakai lagi dan bahkan hukumnya adalah haram. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.